Bagaimana kabarnya anak ibu semua? Baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Hafal? Hafal, Bu. Silakan, Balkis bisa pimpin teman-temannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bu rebut kembali. 1, 2, 3. Halo Bandung, kota periangan. Kenang-kenangan. Lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Baik, silakan duduk. Terima kasih Balkis. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas memimpin dulu doanya. Bersiap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu semuanya, ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang ibu panggil namanya, silahkan angkat tangan dan bersuara. Oke? Anissa? Hadir, Bu. Aninda? Hadir. Betran? Hadir, Bu. Christian? Sakit? Oke. Dera? Hadir. Oke, satu aja ya yang teman kita yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, ibu lihat ada yang masih tidak bersemangat. Kita ice breaking dulu boleh? Boleh. Boleh. Kalian tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Bagaimana lagunya? Potong bebek angsa, Masa di kuali, minta dansa 4 kali, sorong ke kiri. kanan dulu atau kiri dulu? Oke, nah sekarang kita ubah liriknya, ya. Ada yang sudah pernah? Pernah? Pernah ya? Berarti mana tadi? Ini? Dari sini? Sama sini? Apa? Ini sama ini ya? Quick. Kemudian kuak. Ini apa? Kuak. Kuek. Ini kuak. Kuak. Ini kuak. Oke, bisa. Nadanya tetap seperti potong bebek angsa. Kita mulai ya. Ini dulu ya. 2 ini ya. Oke, 1, 2, 3. Yang kuat. Kuak, 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 kuak. Ayo, berarti tidak konsen? Kita ulang, kita samakan lagi. 1, 2, 3. Kuak, 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 kuak. Kuak, 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 kuak. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, baik anak ibu semuanya. Kita masuk ke pembelajaran yang baru. Nah, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Eksplanasi. Apa? Eksplanasi, Bu. Eksplanasi. Apa saja yang sudah kita bahas? Pengertian. Terus apa lagi coba yang ujung ibu mau dengar? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kemudian ada lagi?
kata benda. Dah, sekarang siapa yang masih ingat pengertian eksplanasi? Coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Betran, silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi kejadian atau peristiwa fenomena. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi kejadian atau fenomena. Betul atau tidak? Betul ya. Berarti kalian masih ingat. Nah, hari ini kita masih tetap belajar mengenai eksplanasi. Hanya saja, kalau minggu lalu kita belajar materinya, minggu ini, hari ini kita belajar menulis eksplanasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, silakan perhatikan ke depan semuanya. Nah, terlihat yang belakang? Terlihat ya? Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memproduksi. Memproduksi berarti menghasilkan karya kan? Oke. Teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu yang sudah kalian pelajari di minggu lalu. Kemudian tujuan yang kedua, ya. Boleh bantu Ibu Anissa bacakan tujuan yang kedua? Tuh di depan. Peserta didik mampu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan langkah-langkah dan pola pengembangan teks eksplanasi dengan tepat. Ya, kalian mampu menciptakan teks eksplanasi dengan memperhatikan langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian pola pengembangannya seperti apa. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa bantu Ibu? Oke, silakan. Peserta didik mampu mempresentasikan teks eksplanasi dengan santun di hadapan peserta didik lainnya. Nah, baik. Berarti setelah kalian menulis, kalian membuat teks eksplanasi, setelah itu kalian mempresentasikan ke depan. Nah, biar lebih menarik teks eksplanasi kita nanti, kalian akan buatnya menggunakan Canva. Ya. Kalian buat semenarik mungkin, boleh dalam bentuk poster atau dalam bentuk video pendek. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, Ibu ada lagi lagu mengenai teks eksplanasi dan Ibu juga sudah kirim ke grup WA kan? Sudah ya? Sudah didengar? Sudah dihafal? Yakin? Nah, silakan perhatikan ke depan, ada teksnya. Ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Teks eksplanasi adalah non-fiksi, berisi fakta juga informasi. Teks eksplanasi 3 unsur diberi: identifikasi, kejadian, ulasan, pola pengembangannya, kausalitas dan proses. Bisa juga dipadu deduktif dan induktif. Teks eksplanasi memiliki ciri konjungsi, kata benda dan teknis. Mari menulis eksplanasi. Mari menulis eksplanasi. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat kan, ada berapa 3 unsur dalam, ada berapa unsur dalam teks eksplanasi? 3. Kemudian polanya? 2 apa saja? Kausalitas dan proses. Nah, coba perhatikan ke depan, gambar apa itu? Gambar pelangi. Kemudian? Ada Balkis, ada siapa lagi tuh? Ada Akbar, kemudian? Ada Hendra. Ada Hendra juga, baik. Nah, itu kan ada cowok, yang baju kuning cewek atau cowok? Cowok. Cewek? Ceweknya ada 2, cowoknya ada 1. Baik, yang kita perhatikan adalah gambar pelanginya. Ya, bukan cowoknya, pelanginya ya. Nah, pagarnya. Ada tidak yang bisa membuat teks eksplanasi dari gambar pelangi? Sekarang? Bisa? Gabriel bisa? Tidak. Mahendra bisa? Tidak. Ya nggak apa-apa.
Karena kita memang belum mempelajari tentang menulis teks eksplanasi. Wajar kalau kalian belum bisa menulis. Dah, sekarang perhatikan ke depan, Ibu ada sebuah video. Mana videonya? Perhatikan ya. Apa yang dimaksud dengan pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Boleh dicatat Pelangi intinya. terjadi karena adanya pembiasan sinar Ada matahari fenomena dan hujan. optik. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi ketika sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan perbedaan pada sinar matahari menyebar dan terpisah yang biasa disebut cahaya tampak atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi akan dibiarkan pada sudut yang berbeda, sehingga Bisa akan dipahami memberikan warna yang indah pada pelangi. Kapan waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat, yang dimana posisi matahari harus di belakang pengamat. Oke. Coba dari video tadi apa saja yang kalian dapatkan? Tentang pelangi tentunya. Apa itu pelangi, Bu? Apa itu pelangi? Kemudian apa lagi? Proses terjadinya. Proses terjadinya pelangi. Ada lagi? Apa? Cara terbentuknya pelangi. Coba sekarang Ibu tanya, pelangi munculnya itu kapan? Siang hari dan saat hujan datang di waktu yang bersamaan. Ada lagi nggak yang dapat data lagi tadi saat melihat video, menyimak video? Apa coba yang masih teringat? Tentang pelangi? Pelangi bukan Tunggu. fenomena optik. Merupakan fenomena optik, ya. Fenomena apa? Optik. Enggak, Ibu tanya, pengertian fenomena itu apa? Kejadian. Oke. Peristiwa, fenomena ya. Nah, dari yang sudah tadi kalian tentukan data-datanya, udah dapat data dari video tadi kan? Coba, tadi kan ada 3 unsur dari eksplanasi. Yang pertama apa? Unsur eksplanasi yang pertama? Identifikasi fenomena. Siapa yang bisa memberikan identifikasi fenomena tentang pelangi tadi ke Ibu? Coba angkat tangan. Siapa? Silakan. Pelangi merupakan sebuah fenomena alam yang sering terjadi, biasanya setelah hujan turun. Pelangi adalah fenomena alam yang sering terjadi setelah hujan turun. Bisa tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia mengidentifikasi. Pengertian pelangi dulu yang kita jelaskan saat kita menulis teks eksplanasi. Kemudian unsur yang keduanya apa? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Coba siapa yang bisa bantu Ibu? Silakan, Dera. Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias. Oke. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Pelangi tidak akan nampak pada malam hari ketika cuaca mendung. Coba, ada tidak anak-anak Ibu yang pernah melihat pelangi saat malam hari? Tidak. Tidak ya? Tidak akan nampak karena kan gelap kan? Ya. Oke. Kemudian unsur yang ketiga apa? Lasan. Atau bisa juga kita sebut sebagai apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Mantap, hebat. Kesimpulan. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk kesimpulan? Oke, silakan. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Oke, jadi pelangi bisa dilihat dari sisi yang berlawanan dengan pengamat. Oke, sampai sini paham bagaimana cara menulisnya? Berarti saat kita menulis teks eksplanasi, yang pertama kita harus memperhatikan
Unsur yang sudah kita pelajari kemarin. Ada 3. Itu semua harus ada saat kalian menulis teks eksplanasi. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, nih langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Siapa yang pernah menulis teks eksplanasi? Indah pernah. Apa judulnya? Tentang peristiwa sosial. Oke. Nah, saat Indah menulis teks eksplanasi, apa yang pertama kali Indah lakukan? Yang pertama Indah tuh menentukan tema, terus menentukan judul, Kemudian? mengumpulkan data tentang peristiwa sosial tersebut, lalu menyusun kerangka dari apa yang akan ditulis, lalu mengembangkan data-data tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Indah. Ada lagi yang sudah pernah menulis teks eksplanasi? Baru kali ini? Baru mau menulis ya? Nggak apa-apa. Coba perhatikan ke depan. Terlihat yang belakang? Terlihat ya? Baik, teks eksplanasi itu langkah-langkahnya. Coba menurut kalian tuh langkah pertama harusnya kita apakah mengembangkan kerangka? Tidak. Jadi apa yang pertama harusnya? Menentukan tema. Kemudian apa lagi? Ayo, mencari data atau menyusun? Mencari data dulu setelah kita tahu tema, misalnya seperti tadi. Pelangi, ya, kita tentukan dulu temanya. Kalau pelangi berarti temanya tentang apa? Fenomena alam. Kemudian kita cari judulnya, pelangi. Kemudian mencari data, apa saja sih hal yang terjadi saat proses keluarnya pelangi tadi. Udah disebutkan tadi sama Akbar, sama Dera, ada proses optik, ada pembiasan, ada pemantulan, itu ya, data ya. Kemudian menyusun kerangka dari struktur dan kebahasaan tadi. Ya, sudah kita pelajari. Kemudian baru kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Ya, yang ada 3 unsur, ada kebahasaannya, dan dia menjadi lengkap. Oke, tentang menulis atau langkah-langkah ada yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Paham, baik. Nah, ada 2 di depan. Ada 2 apa itu? 2 apa? 2 teks eksplanasi ya. Nah, ada yang bisa bantu Ibu membaca? Siapa yang bisa bantu membaca? Siapa yang terlihat dari tempat duduknya? Magdalena, terlihat? Oke, baca di kota nomor 1. Sebanyak 200 kecamatan Salong, Batam mengungsi karena rumah mereka terendam banjir hingga 1 meter. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang terus-menerus selama 3 hari berturut-turut. Kondisi banjir yang belum surut membuat petugas BPDB Tagana, kepolisian dan TNI mulai evakuasi korban menggunakan perahu karet. Hal ini antisipasi karena debit air kembali tinggi. Oke, baik. Terima kasih, Magdalena. Nah, tadi ada 2 pola pengembangan. Menurut kalian, itu kausalitas atau proses? Kenapa kausalitas? Ada sebab dan akibat. Coba, apa di situ penyebabnya? Coba satu orang angkat tangan biar Ibu bisa dengar dengan jelas. Kalau rame-rame Ibu nggak tahu apa yang dibicarakan. Ayo, siapa yang berani? Oke, silakan. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang terus-menerus selama 3 hari berturut-turut. Kemudian, akibatnya? Akibatnya Terjadi? banjir. Banjir. Warga juga ngungsi. Ya. Betul atau tidak? Betul. Di kolom nomor 1 itu dijelaskan bahwa hujan terjadi secara terus-menerus. Sehingga mengakibatkan dia banjir. Itulah yang disebut dengan pola kausalitas. Nah, yang teks 2, Ibu minta siapa yang mau bantu Ibu membaca? Bisa terlihat?
Oke, silakan dibaca. Pelangi adalah efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya, cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga membiaskan cahaya putih menjadi warna spektrum. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau di kolom 1 tadi adalah kausalitas, kolom 2 ini masuk pola apa? Proses. Kenapa pola proses? Karena menceritakan urutan. Lihat, dia urutan yang diceritakan di situ. Ditandai dengan kata apa di situ? Mana coba yang menandai bahwa dia adalah proses? Melalui. Terus apa lagi? Coba diperhatikan. Pada mulanya, betul ya. Pada mulanya itu kan proses tuh. Waktu kan. Pada mulanya, apa lagi? Kemudian itu proses ya, waktu. Jadi bisakah membedakan antara kausalitas dan proses? Bisa ya. Kalau kausalitas dia lebih ke sebab akibat. Kalau proses urutan kejadian atau urutan waktu. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, tadi di lagu tadi polanya kausalitas dan proses bisa dipadukan dengan deduktif dan induktif. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat yang deduktif dan induktif. Oke. Siapa lagi yang bisa bantu membaca? Silakan. Gajah yang seharusnya tinggal tenang di hutan pada akhirnya berkeliaran merusak pemukiman warga. Demikian juga dengan monyet-monyet liar yang mulai berkeliaran. Binatang-binatang hutan ini merupakan dampak dari kebakaran hutan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Baik. Nah, coba simak dulu pertanyaan Ibu ya. Dari teks 1 itu intinya apa dia? Ide pokoknya apa? Intinya apa? Kebakaran hutan. Betul ya? Kebakaran hutan. Sehingga di situ ada yang namanya kalimat penjelas. Apa? Gajah yang seharusnya tinggal tenang di hutan pada akhirnya karena apa? Karena kebakaran hutan tadi. Kemudian apa lagi kalimat penjelasnya? Keluarnya binatang-binatang hutan. Kemudian yang monyet? Monyet liar yang mulai berkeliaran, mencuri makanan. Itu semua akibat dari kebakaran hutan. Nah, ini disebut sebagai induktif. Jadi dia kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paham? Nah, coba yang kolom 2 Ibu tidak suruh baca satu orang, tapi kalian baca di dalam hati. Kemudian kalian perhatikan apa sih bedanya dengan yang di kolom 1, bisa? Bisa Ibu kasih waktu 2 menit, silakan baca dalam hati dan diperhatikan apa bedanya. Kalau ada yang sudah dapat, boleh angkat tangan ya. Balkis, sudah dibaca? Sudah. Nah, apa perbedaannya dengan kolom 1? Kalimat penjelasnya berada di akhir paragraf. Kalimat penjelas berada di akhir paragraf, betul tidak? Coba, apa kalimat penjelasnya di situ? Apa? Apa?
Dari 30 korban tersebut, 15 penumpang dinyatakan meninggal termasuk Oke. sementara 15 lainnya masih bisa diselamatkan dan masih menjalani perawatan di rumah Oke. sakit Mulia Hati. Nah, jadi kalimat penjelasnya, kalimat utamanya ada di mana? Awal atau di akhir? Awal atau akhir? Awal ya. Tadi kalau induktif kalimat utamanya terletak di akhir, kalau deduktif kalimat utamanya terletak di awal. Paham sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, silakan semuanya bisa duduk dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan di grup WA kalian. Silakan. Oke. Sudah? Ini yang tidak masuk ya tadi ya? Oke. Baik, ini sekarang Ibu ada LKPD. Kalian mengisi LKPD, di sini sudah ada petunjuk pengisiannya. Silakan nanti kalian membaca. Nah, walaupun kalian duduk per kelompok, karena ini menulis, Ibu tetap meminta kalian untuk mengerjakan secara individu. Ya, kalian akan ditugaskan untuk menulis teks eksplanasi sesuai dengan apapun yang kalian mau. Yang penting tidak keluar dari 3 jenis teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Apa aja kemarin? Eksplanasi, fenomena, kemudian apa lagi? Sosial, budaya. Terserah mau pilih tema yang mana. Paham ya? Nah, setelah kalian tahu, nanti kalian akan tuliskan teks eksplanasi kalian di dalam bentuk Canva yang sudah Ibu jelaskan tadi ya di awal. Boleh dalam bentuk kertas 1 lembar, boleh dalam bentuk video pendek. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum memulai mengerjakan? Tidak? Kalau tidak, Ibu bagikan LKPD-nya, tolong bantu Ibu ya. Ibu beri waktu sampai jam 11.25 ya. Silakan dibaca, dikerjakan. Fiona? Saskia Meka? Mulyati? Akbar? Niki? Magdalena? Mana Magdalena tadi? Sudah pindah dia. Jo, di mana kamu Jo? Kristianus. Oh, di sini dia. Tiara, Nabila nggak ada. Indah Arianti. Riani. Anissa. Nabila nggak ada. Baik, anak ibu semuanya yang sudah memegang LKPD, silakan dibuka. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Silakan. Jadi ini yang pelangi tadi ya, Bu? Enggak, kamu maunya temanya tentang apa? Yang mau Sesuai di Canva itu? Iya, yang sesuai di Canva silakan dicatat. Jadi yang tes eksplanasi yang di Canva mau dituliskan, catat dulu data-datanya pada kertas LKPD itu. Saya. Ada namanya nggak? Ada. Ada. Dera. Dera. Resinta tidak ada.
Maju aja. Nggak apa-apa. Sini kalau maju. Apa itu? Apa hal yang misalkan sebelum menulis? Sudah, langsung kamu yang di Canva mau nulisnya temanya tentang apa? Gerhana matahari. Gerhana, tulis judulnya. Kemudian bagaimana identifikasinya, ya. Kalian boleh memanfaatkan handphone kalian, boleh memanfaatkan gawai kalian untuk mencari apa sih data-data yang mau kalian tuliskan itu judulnya. Misalnya teks eksplanasi tentang banjir. Mau cari data-datanya apa saja sih pemicu terjadinya banjir, boleh gunakan gawai kalian. Judul. Nah, ini berarti identifikasi masalah. Pengertiannya apa? Ini. Kemudian prosesnya seperti apa saja bisa ini terjadi. Di sini kan? Nah, boleh taruh sini dalam bentuk kalimat. Nah, baru ini nanti secara keseluruhan ini. Semua ini ya. Ya. Identifikasinya sampai kegiatan umum. Iya. Identifikasi berarti dia di paragraf awal ini letaknya. Data-datanya apa saja gitu. Pengertiannya apa, gerhana bulan itu apa. Ini di sini. Terus yang ini? Rangkaiannya tuh kayak Prosesnya apa aja? Misalnya yang pertama tadi ada pembiasan kalau pelangi. Nah, kalau gerhana bulan seperti apa? Ya. 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 Gimana? Bentar ya. identifikasi fenomena ini gimana bikinnya, Bu? Pengertiannya atau Nah, boleh pengertian dari gerhana bulan. Nggak apa-apa. Nah, di situ ada 4 ya. Tetapi kalau kalian hanya dapat 2 saja tidak apa-apa. Berarti yang nomor 3, 4 kosongkan saja. Ya, Ibu sengaja buat lebih memang. Ya, yang kegiatan 2. Gimana? Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan tema dan judul yang mau kalian tuliskan. Oh iya, lupa Ibu Indah. kan ini kan tentang peristiwa sosial. Nah, identifikasi fenomenanya maksudnya gimana? Kan yang ada itu tentang pernyataan umum dong. Berarti pengertiannya seperti apa? Pengertiannya apa? Berarti yang ditulis di sini Datanya ini kan? Iya. Nah, kalau cuma dapat 1 aja ya udah 1 aja yang ditulis nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau budaya gimana? Budaya, lihat yang dibahas kan budaya. Di identifikasi fenomena apa yang dijelaskan di situ? Tentang pernyataan umumnya. Nah, pernyataan umum ya kan? Nah, pengertiannya seperti apa? Batak itu seperti apa? Nah, boleh dituliskan di sini, ya? Paham? Ini kayak mana, Bu? Gerhana matahari. Ini ya. Prosesnya apa? Berarti identifikasi fenomenanya 1, peristiwa alam bisa masuk, ya kan? Kalau gerhana matahari bisa dia diidentifikasi fenomena yang pertama dia fenomena alam. Sama dengan pelangi. Dia adalah fenomena alam, bisa dituliskan di identifikasi fenomena 1. Gimana Lamtio? Berarti di sini itu Fenomena alam. budaya gimana? Mana itunya? Teksnya mana? Oh, video. Coba Ibu, itu kan bisa dibaca kan? Tari tortor. Nah, identifikasi fenomena tari tortor berasal dari Batak misalnya. Kemudian apalagi itu kan nanti kamu jelaskan di paragraf awal. Di sini. Jadi kalau prosesnya Prosesnya berarti bisa dengan langkah-langkah. Di sini ada nggak langkah-langkah tari tortornya? Paragraf kedua isinya apa? Pokoknya di rangkaian proses ini dia di paragraf 2-nya. Struktur yang paragraf 2. Oke? Paham ya? itu, Bu. Apa? Pokoknya dia data-data dari sini, masukkan aja ke situ. Gerhana bulan terjadi karena bayangan tuh bisa tuh di rangkaian proses kejadian.
Berarti ini paragraf 2 di rangkaian proses. Identifikasinya kayak gini apa? Gempa bumi merupakan suatu peristiwa. Bisa? Nanti di rangkaian proses berarti bagaimana proses bisa terjadi gempa bumi itu seperti apa itu diproses. Paham ya? Gerhana bulan merupakan fenomena alam. Udah betul itu. Gerhana bulan terjadi hanya jika bulan. Udah betul itu. Kenapa? Ada kendala? Kok masih kosong? Oh, di ini belum ya? Di Canva belum? Udah. Ah, yang dari situ aja. Langsung jelas. Berarti kalau identifikasi fenomena dia berkaitan dengan struktur pertama. Nah, mana coba kita lihat contohnya. Contoh ininya langsung. Nah, longsor disebut gerakan tanah. Itu bisa di yang ini udah ya kegiatan 2. Berarti ini adalah semua yang ada di sini letaknya. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Paragraf 3 itu interpretasi. Iya, di sini. Ulasan, interpretasi dan kesimpulan itu sama ya. Ulasan, interpretasi dan kesimpulan. Itu di paragraf 3. Memang seperti itu dia. Gak usah panjang-panjang, singkat aja. Singkat aja ya. Ya dulu. Nah, tasnya keinjek loh. Kegiatan 2 tuh singkat aja ya. Sudah? Baik, karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah siap semuanya, silakan kalian buka link Padlet yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Coba dibuka link Padletnya. Seperti ini nanti tampilannya ya. Ada yang sudah bisa membuka? Kasih tahu Ibu. Sudah. Di situ ada tanda tambahan. Ada? Nah, silakan kalian unggah hasil teks eksplanasi yang sudah kalian buat dalam bentuk Canva atau silakan sertakan nama kalian biar nanti Ibu tidak bingung siapa yang di sini masuk punya Fiona. Oke, punya Fiona udah masuk. Ayo lain. Bisa? Yang lain? Nggak bisa. Indah, bisa? Tambah, iya, boleh.
Harus install ya? Bisa? Bisa ya? Tulis nama ya di subjek. Bisa nggak? Iya. Udah di-publish? Publish kan? Heeh. Oke. Udah? Tulis nama ya di subjeknya. Biar Ibu tidak bingung nanti. Ibu lihat dulu siapa saja yang sudah masuk. Baru punya Fiona tadi udah ngirim. Hitsa, udah terkirim belum? Balkis, belum masuk semua kok dia belum. Hah? Hah? Oh iya ya, coba ya. Oke. Ada Balkis, ada Akbar, ada Lamtio. Siapa lagi yang belum berhasil mengirim? Belum? Udah? Di sini nama, kemudian publikasikan. Udah, nggak apa-apa. Belum bisa? Apa kendalanya? Nama saja. Nah, yang mana yang mau dikirim pilih. Nah, kirim. Subjek nama kamu. Nah, bisa kan? Tadi sampai ini enggak? Iya. Terus? Publikasi? Udah diambil belum? Nah, ambil dulu. Coba. Yang mana? Kamu simpannya di mana? Di galeri. Nah, coba cari galeri kalau gitu. Tunggu ini. Dah, lo sini lagi dah. Tunggu, mana tadi? DC, Terus kamera ya? Di kamera atau enggak? Nah, coba dicari dulu, ya. Dah, ada lagi? Dah, ada Magdalena, Betran sudah. Johanda sudah, Neza sudah ya. Kesha, Fadila, Hitsa, Fiona, Akbar. Baik. Ada yang masih terkendala? Kenapa? Hah? Paling bawah nggak ada? Presentasi nggak? Nggak. Iya. Tapi nanti aja lah, kita mau presentasi dulu. Oke, baik. Nah, nih, dari yang sudah mengirim siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Angkat tangan yang sudah terkirim ya. Udah terkirim? Belum. Tiara udah terkirim? Udah, boleh mau maju? Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Veteran dulu nanti ya, gantian ya. Veteran ini ya. Oke. Boleh. Silakan berdiri di sini. Iya, nama aja. Tolong yang lain perhatikan ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Betran. Saya akan mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Matahari. Yang kuat suaranya. Fenomena gerhana matahari berlangsung ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Sebagai akibatnya, bulan menutupi sebagian hingga seluruh cahaya matahari.
Ukuran bulan lebih kecil daripada matahari, namun bayangan bulan bisa menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Ini disebabkan oleh jarak rata-rata antara bulan dari astra bumi mencapai 384 km. Jarak ini lebih dekat timbang jarak matahari. Urutan peristiwa. Ada 4 jenis gerhana matahari. Salah satunya adalah gerhana total, di mana piringan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Pada saat ini, bulan terlihat sama besar atau lebih besar dari matahari. Ukuran dari piringan matahari dan bulan berubah-ubah, di mana bergantung pada jarak bumi ke bulan serta bumi ke matahari. Jenis kedua adalah gerhana sebagian, yang terjadi saat piringan bulan saat puncak gerhananya menutupi sebagian dari piringan matahari. Jenis ketiga adalah jenis gerhana cincin yang berlangsung saat ukuran piringan bulan lebih kecil daripada piringan matahari, yang menyebabkan tidak seluruh piringan matahari menutupi oleh piringan bulan. Bagian yang tertutupi oleh bukan akan tampak seperti cincin yang bercahaya. Jenis gerhana matahari berikut adalah gerhana matahari Ibria yang bergeser di antara gerhana total dengan cincin pada titik tertentu di bumi. Gerhana Ibria terlihat sebagai gerhana total, sementara di titik lain ia terlihat sebagai gerhana cincin. Namun Yang bertanya siapa? gerhana matahari merupakan fenomena interpretasi. Hal yang harus diperhatikan dari gerhana matahari adalah mengapa terjadi gerhana matahari dan 4 jenis gerhana matahari yang telah dijelaskan di antara. Selain itu, persoalan menatap gerhana harus ditekankan terkait gerhana. Pastikan memakai pelindung mata saat melihat gerhana. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Oke, silakan. Coba Ibu tanya dulu lah. Ini tentang apa? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Ada tidak yang mau memberi tanggapan tentang hasil yang sudah dibuat menggunakan Canva ini? Coba kalian perhatikan. Ada yang mau memberi masukan atau tanggapan? Terlihat tidak dari belakang? Tidak. Kenapa? Karena warna dan Warnanya. Ya. Coba, jadi nanti veteran warnanya mungkin bisa antara background dan tulisan, ya. Warnanya jangan sampai tabrakan ya, biar bisa terlihat jelas oleh kawannya. Oke, silakan tadi yang mau bertanya. bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Bisa lebih kuat suaranya biar dengar kawan yang lain. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Jelaskan secara singkat saja. Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Proses terjadinya gerhana matahari disebabkan berlangsung ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Sebagai akibatnya bulan menutupi sebagian hingga seluruh cahaya matahari. Bulan-bulan lebih kecil daripada matahari, namun bayangan bulan bisa menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Ini disebabkan oleh jarak rata-rata antara bulan dari astra bumi. Oke, dah. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak, beri tepuk tangan dulu buat veteran. Terima kasih, veteran. Kemudian selanjutnya yang sudah mengirim. Tunggu ya, bentar. Ibu lihat dulu. Siapa? Akbar, silakan Akbar. Maju Akbar, mana nih punya Akbar nih? Akbar. Nih. Ora. Kecil tulisannya. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Akbar Febriansah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tes eksplanasi saya yang berjudul Aurora. Selain itu saya juga akan memberikan strukturnya yang ada di sini. Salah satunya adalah pernyataan umum ataupun identifikasi fenomena. Yaitu terdapat pada paragraf pertama. Isinya menjelaskan gambaran umum. Dan yang kedua adalah urutan sebab akibat ataupun rangkaian kejadian yang terdapat. Perhatikan dulu di depan ya. Perhatikan depan dulu. Sampai 8. Yaitu berupa isinya, berupa perinciannya dan juga penjelasannya. Dan yang ketiga adalah interpretasi ataupun ulasan. Yaitu terdapat pada paragraf terakhir, paragraf ke-9. Nah, isinya berupa saran, ulasan ataupun kesimpulan. Dan
Dan ini adalah kaidah kebahasanya yang digunakan di sini. Yaitu salah satunya adalah menggunakan konjungsi kronologis, yaitu menandakan hubungan waktu. Di sini terdapat pada paragraf kedua, ditandai dengan kata kemudian. Yaitu teksnya kemudian karena kekuatannya satu pelaksanaan harus. Ini adalah teks kronologi kemudian atap kemudian. Oke, lanjut. Kedua, menggunakan konjungsi kausalitas ataupun menggunakan sebab akibat. Terdapat pada paragraf 28 ditandai oleh itu kata-katanya itu ditandai oleh karena itu, dan kalimatnya terdapat pada oleh karena itu aurora sering terjadi di kutub utara ataupun selatan. Oke, baik. Berarti Presentasi saya di sini, apakah ada yang ingin bertanya? nah, adakah yang ingin bertanya dari hasil presentasinya? Silakan, Balkis. Proses terjadinya itu karena adanya partikel berenergi tinggi dan angin surya matahari yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Oke, paham semuanya? Oke, bentar. Coba siapa yang mau menanggapi hasil presentasi Akbar tadi? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana? Apakah sudah lengkap semuanya? Ada tidak dijelaskan tadi struktur dari aurora tadi? Strukturnya ada tidak? Ada tidak? Ada ya. Kemudian apa lagi? Pola pengembangannya ada? Ada tidak? Yang kuat, ada tidak? Ada. Pola pengembangannya ada ya. Sudah lengkap? Hanya saja coba lihat penampilan dari tulisan desain Canva-nya. Apa yang perlu diperbaiki? Kenapa tulisannya? Kurang kecil? Mau kecil lagi? Kurang besar ya, harus diperbesar lagi. Dan kemarin Ibu juga sampaikan 2 orang yang apa kemarin? 2 orang terbaik, hasil karyanya akan ada hadiah. Ya, apa tuh? Tunggu episode selanjutnya. Oke, nanti kalian semuanya akan voting, memilih. Kira-kira punya siapa yang bagus, kan udah dimasukin ke Padlet nih, ya kan? Bisa kalian lihat semua di situ, siapa yang bagus, nanti Ibu akan kirimkan voting. Kalian pilih nama kawan kalian, jangan kalian sendiri ya, kalian pilih nanti. Nanti siapa yang paling banyak memilih, misalnya Akbar. Banyak yang memilih Akbar, berarti dia menang 1 orang. Ibu hanya mengambil 2 orang terbaik. Ya, jadi silakan yang merasa masih ada kurangnya, kecil hurufnya, warnanya, silakan nanti boleh diperbaiki. Ya, paham ya? Oke, kalau gitu beri tepuk tangan dulu buat Akbar. Silakan. Ada lagi? Indah sudah bisa masuk tadi? Udah? Presentasi? Oke, silakan Indah. Apa yang kau tahu kenapa? Udah kali lewat. Ya. Hah? Iya. Secara singkat aja. Nah, silakan perhatikan. Yang ingin bertanya nanti boleh silakan perhatikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Lestari Manurung dari kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya buat yang berjudul tentang kemiskinan, dan saya ambil dari tema sosial. Nah, pada kemiskinan ini pernyataan umum yang terdapat pada tema yang saya ambil adalah kemiskinan adalah keadaan sulit saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, proses dalam Jangan gugup, santai saja.
Apa? Tidak usah panjang-panjang, singkat saja. Ini adalah penyebabnya adalah beberapa faktor antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Penyebabnya juga ada Udah nggak apa-apa. Dah baik, sudah selesai. Indah, ada yang mau bertanya? Ya silakan. Bentar, Lampio. Apa coba temanya tadi yang dipresentasikan Indah? Temanya tentang apa? Kemiskinan. Judulnya temanya tentang apa? Jenis apa dia? Eksplanasi apa? Sosial. Oke, silakan. Lampio ingin bertanya? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Silakan dijawab. Terdengar yang belakang? dalam rangka peningkatan. Coba diulang lagi, yang lebih keras lagi. Ada dua strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan. Oke, bisa dipahami Lamtio? Bisa. Baik, silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu buat Indah. Baik, anak ibu semuanya, karena kalian sudah mempresentasikan hasilnya, ibu ingatkan lagi, karena nanti ada 2 orang pemenang yang terbaik karyanya, silakan boleh memperbaiki apa yang kurang tadi yang disampaikan ibu dan teman-teman. Oke, bisa ya? Nah, kalau begitu silakan kalian membuka, di Padlet tuh ada link tentang evaluasi. Evaluasi. Ada? Ada ya? Nah, silakan kalian kerjakan soal yang sudah ibu buat di link evaluasi itu. Bisa? Ada? Ini? Nah, kerjain aja dulu. Evaluasi. Bawah. Nah. Sudah? Sudah? Dah. Yang lainnya sudah? Jangan lupa ya nama dan kelasnya. Kirim. Kalau udah kirim. Nanti tidak terkirim, ibu tidak tahu nilainya. Bisa dilihat skor? Oke. Sudah semuanya? Sudah. Coba siapa yang mendapat nilai di atas 80? Angkat tangan. Di atas 80 berarti 90 dan 100 masuk juga?
Berapa nilainya? 80, berarti angkat tangan juga. Oke, siapa yang nilainya di atas 80 angkat tangan, Ibu ulangi lagi. Oke, baik silakan turunkan lagi. Berarti kalian sudah memahami bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat eksplanasi itu lebih menarik. Sekarang udah tahu ya? Sudah bisa ya membuat eksplanasi? Dah, kalau sudah, silakan kalian boleh simpan gawai kalian ke dalam tas. Kemudian Ibu minta tolong perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke Ibu. Kesimpulan nanti ya, buka materinya tentang pola dan struktur tadi. Langkah-langkah menulis dan pola. Oke, terima kasih. Kesimpulan, langkah-langkah dan pola materi hari ini. Terima kasih. Sudah semua kelompok? Sudah. Baik. Kalau sudah, artinya pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memahami. Sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa memberi simpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo. Saya. Nah, silakan. Teks eksplanasi memiliki unsur ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian atau proses kejadian. Yang ketiga, ulasan atau kesimpulan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada berapa polanya? 2. Apa saja? Kausalitas dan proses. Kalau kausalitas dia apa? Sebab akibat. Kalau proses biasanya ditandai dengan apa? Urutan kejadian atau konjungsi waktu, konjungsi temporer. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, kita coba sekali lagi menyanyikan lagu yang ada di depan. Masih ingat ya nadanya? Paling semangat kalau nyanyi. Baik, siap-siap? Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Teks eksplanasi adalah fikih, berisi fakta juga informasi. Teks eksplanasi 3 unsur diberi, identifikasi, kejadian, ulasan. Oke, lagi. Pola pengembangannya, kausalitas dan proses, bisa juga dipadu, deduktif dan induktif. Teks eksplanasi memiliki ciri konjungsi, kata benda dan teknis. Mari menulis eksplanasi. Mari menulis eksplanasi. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Baik. Terima kasih buat anak ibu semuanya yang sudah baik sekali hari ini mampu mengerjakan tugas kita dengan baik, mampu mempresentasikan, mampu memahami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, karena sudah kita simpulkan, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Tunggu dulu ya di sini.
Tunggu dulu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Iya Bu. Bu Luki apa sini siapa nggih? Bu Wahida pukul 1 kalau nggak salah Bu. Ya. Sholat Jumat Berarti dulu. nanti pukul 1 Bu Wahida diberitahu nggih untuk siap Nggih langsung Bu. begitu nggih. Nggih Bu. Nanti pukul 1 itu saya kan dulu sholat ya, anak-anaknya masih Jumatan sholat, jadi nanti langsung saja Bu Wahida mulai tidak apa-apa. Oh iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Oke, nanti saya angga Izin live Bu. Assalamualaikum. Baik. Tegang. Udah selesai.